Cerita ini saya dapat dari seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya. Ia mengirimkannya pada malam hari, sekitar pukul 1 lewat sedikit, dengan satu pesan singkat. "Mas, saya cuma mau cerita. Soalnya, sampai sekarang saya masih nggak bisa tidur." Awalnya saya pikir ini hanya cerita biasa. Namun setelah saya membaca semuanya, saya mulai mengerti kenapa dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Ia tinggal di sebuah rumah lama di pinggiran desa. Rumahnya sederhana, tidak terlalu besar, dan berada cukup jauh dari rumah tetangga. Di belakang rumah itu, ada sebuah pohon besar yang sudah berdiri sejak lama. Menurutnya, pohon itu sudah ada bahkan sebelum rumah itu dibangun. Di siang hari, tidak ada yang aneh. Pohon itu terlihat biasa saja, bahkan sering dijadikan tempat berteduh. Namun, ketika malam tiba, suasana di sekitar rumah itu mulai berubah. Udara terasa lebih dingin, dan lingkungan menjadi jauh lebih sunyi dari biasanya. Terutama setelah lewat pukul 2 pagi, ia mulai sering terbangun di waktu yang sama. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan. Ia hanya mengira itu karena kebiasaan tidur yang berubah. Namun suatu malam, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Ia terbangun bukan tanpa alasan. Ada suara yang sangat pelan, seperti gesekan daun di luar rumah. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Namun setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa malam itu tidak ada angin sama sekali. Suara itu tetap ada. Pelan, berulang, dan terasa semakin jelas. Ia mencoba tetap berbaring dan memejamkan mata, berharap semua itu hanya perasaan. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, dan tidak seperti suara yang terbawa angin. Lebih seperti sesuatu yang bergerak. Perlahan, dari atas pohon, turun sedikit demi sedikit. Disitulah ia mulai merasa tidak nyaman. Ia membuka mata dan langsung menatap ke arah jendela kamarnya. Jendela itu menghadap langsung ke belakang rumah, ke arah pohon tersebut. Tirai masih tertutup. Namun entah kenapa, ia merasa ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi benar-benar ada. Ia tidak langsung berdiri. Ia hanya diam, mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Dan semakin lama ia mendengar, semakin ia yakin bahwa suara itu bukan kebetulan. Bukan angin. Dan bukan hewan. Melainkan sesuatu yang sedang bergerak turun dari atas pohon itu menuju ke arah rumahnya. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap malam, tepat setelah pukul 2, suara itu selalu kembali. Tidak pernah terlambat, tidak pernah lebih cepat, dan selalu sama. Awalnya hanya suara daun. Namun semakin lama, suara itu berubah menjadi lebih jelas dan lebih berat. Seperti sesuatu yang benar-benar bergerak di atas pohon itu. Ia mulai mencoba bertahan untuk tidak tidur. Ia duduk diam di kamarnya, menunggu dan mendengarkan, berharap semua itu hanya perasaan. Namun pada malam ketiga, sesuatu yang berbeda terjadi. Suara itu tidak lagi hanya terdengar. Ia mulai melihatnya. Awalnya samar,
hampir tidak terlihat, tersembunyi di antara cabang-cabang pohon yang gelap. Seperti bayangan, diam, tidak bergerak. Ia mencoba fokus dan menatap lebih lama, dan perlahan bentuk itu mulai terlihat lebih jelas, seperti sosok yang berdiri di atas pohon, terlalu tinggi, terlalu diam, dan menghadap langsung ke arah rumahnya. Ia langsung menutup tirai, nafasnya menjadi tidak teratur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan, hanya efek gelap dan cahaya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari atas, melainkan dari bagian tengah pohon. Lebih dekat, lebih jelas, seperti sesuatu yang turun perlahan. Ia tidak berani membuka tirai lagi. Ia hanya diam, duduk di tempat tidurnya, dan mendengarkan. Setiap suara terasa semakin dekat, setiap detik terasa lebih lama, dan tanpa ia sadari, suara itu kini tidak lagi terdengar jauh, melainkan tepat di luar jendela. Ia bisa merasakannya, sesuatu itu sudah tidak berada di atas pohon lagi, melainkan berdiri di bawahnya, tepat menghadap ke arah jendela kamarnya. Ia menahan nafas, tubuhnya kaku. Ia tahu jika ia membuka tirai sekarang, ia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Namun rasa penasaran perlahan mengalahkan rasa takutnya. Tangannya bergerak pelan menuju tirai, dan saat ia membuka sedikit celah, ia langsung membeku. Karena di luar sana tidak ada siapa-siapa. Pohon itu berdiri diam, halaman kosong, tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Namun justru itulah yang membuatnya semakin takut. Karena ia tahu sesuatu itu tidak hilang, ia hanya tidak terlihat. Malam itu, ia tidak berani tidur sama sekali. Ia hanya duduk di tempat tidurnya, menatap ke arah jendela, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak yakin ingin melihatnya. Jam terus berjalan. 1:50. 1:55. Dan akhirnya pukul 2 tepat. Beberapa detik pertama terasa sangat lama. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semuanya terasa tenang, terlalu tenang. Namun kemudian, suara itu kembali terdengar. Bukan lagi dari luar, bukan dari pohon, melainkan dari tepat di depan jendelanya. Seperti sesuatu yang berdiri sangat dekat. Ia tidak langsung bergerak. Tubuhnya kaku, nafasnya tertahan, dan perlahan tirai itu bergerak sedikit. Bukan karena angin, tidak ada angin. Seperti ada sesuatu di luar yang menyentuhnya, mendorongnya dengan pelan. Ia menatap ke arah tirai itu tanpa berkedip, dan untuk beberapa detik, semuanya terasa berhenti. Lalu, bayangan itu muncul, samar, di balik tirai tipis. Bentuknya tinggi, tidak wajar, dan diam. Seolah-olah sedang berdiri tepat di luar jendela, menghadap ke arahnya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ia ingin bergerak, namun tubuhnya tidak bisa.
Dan perlahan, bayangan itu mendekat, sangat pelan, sampai hampir menempel di jendela. Dan saat itulah, ia mendengar suara, sangat pelan, namun jelas, tepat di luar sana, seperti bisikan, memanggil, dengan nada yang tidak manusiawi. Ia tidak bisa memahami kata-katanya, namun ia tahu suara itu ditujukan untuknya. Nafasnya semakin berat, kepalanya terasa ringan, dan untuk sesaat ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tangannya bergerak, pelan, tanpa ia sadari, menuju tirai. Seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya, memintanya untuk membuka. Ia mencoba menahan, namun tubuhnya tidak menurut. Dan dalam satu gerakan pelan, tirai itu terbuka. Dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Wajah pucat, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan mata yang menatap langsung ke arahnya. Sangat dekat, terlalu dekat. Ia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang ia ingat hanya satu hal. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani membuka jendela kamarnya. Dan pohon di belakang rumah itu tidak pernah lagi terlihat sama. Ia tidak tahu berapa lama ia diam di sana setelah melihat wajah itu. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kosong, dan satu-satunya hal yang bisa ia rasakan hanyalah takut. Takut yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak ingat kapan tirai itu kembali tertutup. Ia tidak ingat kapan ia akhirnya berbaring. Yang ia ingat, pagi itu ia terbangun dalam keadaan yang berbeda. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya, dan jendela itu sedikit terbuka. Padahal ia yakin semalam jendela itu tertutup rapat. Ia langsung bangun, menatap ke arah jendela dengan perasaan yang tidak tenang. Namun tidak ada apa-apa di sana. Halaman belakang terlihat kosong. Pohon itu masih berdiri seperti biasa. Diam, tidak bergerak, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir bahwa mungkin ia hanya lupa menutup jendela. Namun perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Hari itu ia menjalani aktivitas seperti biasa. Namun pikirannya terus kembali ke malam sebelumnya, ke wajah itu, ke mata yang menatapnya dari balik jendela. Dan satu hal yang paling mengganggunya adalah jaraknya, terlalu dekat. Seolah-olah sesuatu itu tidak hanya berada di luar, namun hampir masuk ke dalam. Malam itu, ia mencoba untuk tidak tidur. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap jendela, menunggu. Ia ingin memastikan apakah semua itu akan terjadi lagi. Jam menunjukkan pukul 1:50. Ruangan masih sunyi, tidak ada suara, tidak ada tanda apapun. Namun beberapa menit kemudian, ia mulai merasakannya. Bukan suara, bukan gerakan, tapi perasaan. Perasaan yang sama seperti malam sebelumnya.
perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia tidak melihat apa-apa, namun ia tahu sesuatu itu ada, dan kali ini bukan di luar, melainkan di dalam kamarnya. Sejak malam itu, ia mulai menyadari satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Apa yang ia lihat tidak berhenti di sana, dan apa yang ia rasakan bukan hanya perasaan. Awalnya, ia mengira semuanya akan hilang dengan sendirinya, bahwa jika ia mengabaikannya, semuanya akan kembali normal. Namun ia salah, karena sejak kejadian di kamar itu, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, bukan di pohon, tapi di dalam dirinya. Ia mulai sering merasa lelah, bahkan setelah tidur cukup. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa kali, tanpa sadar, ia berjalan ke arah jendela di malam hari, berdiri di sana, menatap keluar, tanpa benar-benar ingat kenapa ia melakukannya. Sampai suatu malam, ia kembali terbangun, bukan karena suara, bukan karena rasa takut, tapi karena satu hal yang berbeda. Ia sedang berdiri di depan jendela. Tirai sudah terbuka, dan jendela sudah terbuka lebar. Ia tidak ingat kapan ia bangun, tidak ingat kapan ia berjalan ke sana. Namun saat itu, ia sadar sepenuhnya. Dan di luar sana, di bawah pohon itu, sosok itu berdiri, diam, menghadap ke arahnya, seperti menunggu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Tidak ada rasa panik, tidak ada keinginan untuk lari, hanya kosong. Dan tanpa ia sadari, tangannya terangkat, seperti membalas, seperti mengundang. Beberapa detik kemudian, sosok itu mulai bergerak, tidak lagi pelan, tidak lagi ragu, langsung menuju ke arah rumah, menuju ke arahnya. Dan saat itulah ia tersadar. Namun semuanya sudah terlambat. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi terlihat keluar dari rumahnya. Tetangga mulai merasa aneh. Lampu rumahnya tetap menyala setiap malam, namun tidak pernah ada aktivitas. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Dan pohon di belakang rumah itu tetap berdiri seperti biasa. Namun beberapa orang mulai mengatakan hal yang sama, bahwa jika diperhatikan dengan baik, terutama di malam hari, kadang terlihat dua sosok berdiri di bawah pohon itu, saling diam, saling berhadapan, dan tidak pernah bergerak.